أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا مبرورا خالصا لوجهك يا رب العالمين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده يا رب تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak ada kata yang pantas al-faqir bisa ucapkan hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan hidayah, taufik bisa kita berkumpul kembali di jalan Allah, di jalan al-ilm, di rumah Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah berikan untuk kita semua keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di awal majlis ini Al-Faqir akan mengingatkan diri dan para hadirin, Bapak Ibu, kenikmatan majlis-majlis ini. Majlis-majlis ini para hadirin, kenikmatan yang paling agung di dunia ini. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa majlis-majlis seperti ini sebagian dari surga seorang mukmin di dunia. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewat taman-taman surga, maka ambil kebaikan dari taman-taman itu. Kata para sahabat, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala hilaqul ilm. Apa taman-taman surga di dunia? Yaitu majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Lalu tidak lupa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang harus selalu kita ingatkan juga agar kita rasa nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita, yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainihim. Sebuah kaum mereka berkumpul di rumah Allah, mereka bermudarasah, mereka belajar ayat-ayat Allah, mereka mentadabburi sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan yang mereka dapat? Empat. Berharga sekali para hadirin. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa nazalat alaihim as-sakinah, ketenangan, ghasyiyatuhumur rahmah, Allah merahmati kita. Subhanallah. Siapa al-faqir, siapa para hadirin, akan tetapi dengan majlis-majlis seperti ini Allah merahmati kita. Lalu haffathumul malaikah,
para malaikat hadir di majlis-majlis ini, meramaikan majlis-majlis seperti ini. Subhanallah. Lalu keutamaan yang keempat, itu keutamaan yang paling berharga, yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebutkan nama-nama kita sama malaikatnya. Subhanallah. Itu kebaikan yang seharusnya seorang bisa menyesal ketika hilang kesempatan majlis-majlis seperti ini. Semoga kita istiqamah di jalan yang Allah ridha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita as-sirah an-nabawiyah. Allahu Akbar. As-sirah an-nabawiyah salah satu pelajaran yang perlu setiap orang tua mendidik anaknya dengan membaca as-sirah an-nabawiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masih Al-Faqir akan, sebelum kita mulai di pendahuluan penulis Al-Rahiq Al-Makhtum, yaitu Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ada beberapa pendahuluan yang perlu Al-Faqir sampaikan agar perjalanan kita di kajian ini lebih jelas. Yang pertama, kita perlu mudarasah qaulu Rabbina Jalla wa Ala. Berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Ayat ini para hadirin, An-Nabi alaihi salatu wassalam, Allah jadikan An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Ta'ala dan hari akhir. Apa artinya teladan terbaik? Ayat ini para hadirin salah satu dalil yang menunjukkan kita belajar, bukan hanya baca sirah nabawiyah, bukan hanya kita baca kejadian-kejadian as-sirah, belajar, ambil belajaran dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayat ini memiliki kekhususan dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan untuk kita belajar as-sirah, seperti misalnya qaulu Rabbina Jalla wa Ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Akan tetapi ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, memiliki kekhususan, yaitu penjelasan bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam itu teladan yang terbaik. Yang beri penjelasan itu Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Ta'ala. Sifah, teman-teman, para hadirin, sifah An-Nabi alaihi salatu wassalam menjadi teladan yang terbaik. Yang pertama, teladan terbaik itu harus
jelas dari awal sampai hari kiamat. Dan An-Nabi alaihi salatu wassalam, Allah jadikan An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang terbaik, yang paling jelas. Paling jelas kehidupannya, awalnya, akhirnya, sampai hari kiamat. Kenapa harus teladan itu harus jelas? Karena orang-orang yang tidak dapat manfaat dari penjelasan itu, pasti mereka tidak mengharapkan Allah Ta'ala dan hari akhir. Karena Nabi alaihi salatu wassalam uswah hasanah, teladan yang paling terbaik untuk orang-orang yang mengharapkan Allah Ta'ala dan hari akhir. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak menjadikan An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan terbaik, berarti mereka tidak mengharapkan hari akhir, tidak mengharapkan Allah Jalla wa'ala. Begitupun orang-orang yang tidak mengharapkan Allah Ta'ala tidak akan menjadi An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan bagi mereka. Lalu kemudian teladan An-Nabi alaihi salatu wassalam harus bisa kita mengikuti di setiap zaman dan setiap tempat. Karena ayat ini, para hadirin, sifat umum untuk semua umat. Laqad kana lakum wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, An-Nabi alaihi salatu wassalam uswah hasanah secara umum. Berarti An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan untuk setiap orang di setiap zaman dan setiap tempat. Untuk orang yang tua, orang yang kecil, untuk orang Arab dan yang bukan Arab. Ayat ini menunjukkan sesuatu yang paling jelas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Lalu al-qudwa al-hasanah, al-uswa al-hasanah, teladan yang paling baik dari An-Nabi alaihi salatu wassalam untuk umatnya harus secara total untuk semua bagian kehidupan kita. Entah itu ibadah, entah itu aqidah, entah itu bermuamalah, entah itu di urusan duniawi, urusan agama. Untuk semua pembagian kehidupan kita, An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang paling terbaik. Lihat saja bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabat tidak hanya ibadah, tidak hanya ahkam. Urusan rumah tangga pun An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita. Urusan basar, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam turun ke pasar menjelaskan untuk para tajir cara berdagang yang terbaik. Berarti teladan Nabi alaihi salatu wassalam untuk semua bagian kehidupan kita. Itu yang menunjukkan firman Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Teladan terbaik Nabi alaihi salatu wassalam yang ditunjukkan firman Allah Jalla wa'ala, harus setiap orang pegang teguh dengan teladan itu, yaitu harus kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di semua bagian kehidupan kita, setiap zaman dan setiap tempat. Umum. Lalu teladan terbaik Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya ilmu yang kita baca saja, bahkan teladan Nabi alaihi salatu wassalam yaitu amal, harus kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Apa artinya teladan? Yang harus kita mengikuti. Kita menjadi seorang teladan, pasti orang itu punya posisi di hati kita. Kita mencintai orang itu, kita menghargai orang itu, maka kita akan mengikuti apa yang beliau berkata, apa yang beliau ajarkan kepada kita. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam, innal muhibbu liman yuhibbu tabi'u. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, teladan bukan hanya rasa memiliki di satu waktu, bukan hanya kami mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, orang lain tidak. Ini kita sekarang lagi di bulan Safar, bulan depan bulan Rabi'. Sebagian dari umat Islam yang menunjukkan bahwa mereka para mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka menunjukkan hal itu hanya di bulan Rabi'. Kenapa? Karena bulan Rabi' itu bulan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Bulan Rabi' itu bulan Nabi alaihi salatu wassalam meninggal di bulan itu. Bahkan para ulama itu al-khilaf, jadi pendapatnya yang banyak di antara para ulama di waktu kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam, apa di bulan Rabi' atau tidak. Akan tetapi bulan atau 12 Rabiul Awal itu ijma' di antara para ulama bahwa tanggal itu kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Ala kulli hal, mereka melaksanakan kumpul-kumpul, mereka melaksanakan muktamar-muktamar, mereka melaksanakan banyak acara, sebagian dari umat Islam. Kita akan pinggir itu semua sambil kita punya satu pertanyaan. Bagaimana mereka memahami Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana mereka memahami teladan yang Allah menunjukkan di ayat ini? Apa para sahabat itu mereka kurang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam teladan? Subhanallah. Pertanyaan ini perlu akan timbangkan benar-benar
yang menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam teladan terbaik dalam kehidupan, dalam setiap waktu, setiap tempat, dan orang yang menunjukkan bahawa mereka mencintai Nabi hanya di satu waktu. Semoga Allah beri hidayah untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, salah satu poin penting yang kita bisa ambil dari ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam menjadi teladan baik bagi kita, yaitu keteladanan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada kurang sama sekali dalam keteladanan itu. Dan kita tidak butuh teladanan orang lain atas teladanan Nabi alaihi salatu wassalam. Sempurna. Lidzalik ada satu perkata yang sering kita dengar dari sebagian dari umat Islam, bahwa manhajus salaf aslam, keselamatan di manhaj as-salaf. Terus manhajul khalaf a'lam, yang datang setelah salaf itu mereka lebih tahu dalam dengan keadaan. Kalau kita ambil berkata ini, berarti kita menunjukkan bahawa teladanan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat setelahnya ada kekurangan di teladanan itu. Maka kita perlu hati-hati. Karena orang seperti itu akan meninggalkan kebaikan ke yang kurang baik. Akan mereka meninggalkan al-khair ke sesuatu yang bawahnya. Oleh karena itu para hadirin, pelajaran as-sirah an-nabawiyah sebuah ilmu yang perlu kita tanamkan di generasi yang sekarang. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa manfaat sih untuk kita belajar as-sirah? Al-Faqir akan sebutkan beberapa poin yang nanti waktu kita belajar atau mudarasah kejadian-kejadian as-sirah, pasti kita akan rujuk ke faedah-faedah ini. Karena faedah-faedah ini itu menggambarkan pelajaran as-sirah untuk kita. Yang pertama, as-sirah an-nabawiyah yaitu at-tafsir al-ilmi wal-amali lil-Quran al-Karim. As-sirah an-nabawiyah sebenarnya tafsir secara ilm dan secara praktis atau mengaplikasikan Al-Quran Al-Karim. Kenapa demikian? Karena para hadirin, as-sirah an-nabawiyah, dengan membelajar as-sirah an-nabawiyah, kita akan faham banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Karena as-sirah an-nabawiyah ada kejadian. Ketika kita belajar as-sirah, pasti akan memahami asbab an-nuzul,
kita akan memahami cerita yang lebih lengkap. Mungkin di Al-Quran agak singkat. Kita akan belajar dari As-Sirah An-Nabawiyah hukum-hukum yang turun karena sebuah kejadian. Lalu kalau kita balik ke berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, para sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa akhlak Nabi alaihi salatu wassalam? Jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Dan akhlak para hadirin itu sebagian dari as-sirah. Belajar as-sirah, kita akan belajar bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupan sama semua orang. Belajar as-sirah, kita akan mengetahui akhlak Nabi alaihi salatu wassalam yang sebenarnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam itu praktik langsung ayat Al-Quran Al-Karim. Lalu kemudian salah satu ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Jalla wa'ala mengajarkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memaafkan sebuah kaum, untuk merahmati sebuah kaum. Khuluq memaafkan itu tidak begitu secara umum. Kalau kita belajar as-sirah nabawiyah, kita akan tahu kapan Nabi alaihi salatu wassalam memaafkan, cara memaafkan Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah memaafkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk sebuah kaum itu di waktu di Makkah atau di Madinah? Begitupun kita akan tahu bagaimana bagian-bagian Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang turun di Makkah dan Al-Quran yang turun di Al-Madinah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, As-Sirah An-Nabawiyah, ketika kita belajar As-Sirah An-Nabawiyah, pasti kita akan membedakan ayat-ayat yang turun di Makkah dan Al-Madinah. Kita akan tahu ayat-ayat yang bicara tentang akidah, tentang tauhid, tentang hari kiamat. Pasti kita akan tahu bahwa ayat-ayat ini turun di Makkah. Ayat yang bicara tentang ahkam, as-siyam, az-zakah, al-hajj, semua itu turun di Al-Madinah. Kita akan tahu para hadirin, bagian ayat yang turun di Makkah, bahwa ayat itu penjelasannya singkat. Akan tetapi ayat yang turun di Al-Madinah pasti panjang karena ada di dalamnya penjelasan ahkam. Itu hubungan As-Sirah An-Nabawiyah sama Al-Quran Al-Karim. Bahkan As-Sirah An-Nabawiyah salah satu bagian yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim, karena As-Sirah bagian dari As-Sunnah An-Nabawiyah. Nah, terus faedah yang kedua yang bisa kita dapat manfaat dari As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu hubungan As-Sirah An-Nabawiyah sama Al-Aqidah As-Sahihah. Ikatan As-Sirah An-Nabawiyah dengan Al-Aqidah, akidah yang benar, tidak sama sekali bisa dipisahkan. Subhanallah.
Bagaimana? Karena para hadirin dirasa belajar as-sirah an-nabawiyah akan menunjukkan contoh-contoh yang mengaplikasikan akidah yang benar dari para sahabat dan seterusnya. Iman yang kuat bisa kita benar-benar tahu dan melihat para sahabat bagaimana mengaplikasikan iman yang kuat. Coba para hadirin, bagian-bagian iman sudah jelas. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman billah dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan mempelajari as-sirah kita akan melihat bagaimana para sahabat mengaplikasikan iman billah jalla wa ala. Bagaimana para sahabat iman mereka dengan an-Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana mereka mengorbankan diri mereka dan harta mereka untuk an-Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan mempelajari as-sirah kita akan tahu hal itu. Lalu kemudian bagaimana para sahabat menghormati Al-Quran Al-Karim, mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Semua hal itu akan kita dapat dari belajar as-sirah. Lalu al-yawmil akhir, subhanallah, kepercayaan para sahabat dengan hari akhir kita akan lihat dengan mempelajari as-sirah. Subhanallah, ternyata iman kita dengan hari akhir jauh sekali. Itu benar-benar yang menggambarkan akidah yang benar. Lalu al-qadar khairihi wa syarrihi. Para sahabat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita ingat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal, orang yang dari Habasyah ini, orang yang lemah, orang yang budak waktu itu di Makkah. Bagaimana Bilal menjadi contoh kekuatan iman. Hanya mereka minta satu ucapan agar mereka bisa lepas. Bilal radhiyallahu anhu tidak lepas satu kata, ahadun ahad. Orang lemah, tidak ada yang di belakangnya bisa jaga. Akan menunjukkan contoh yang paling kuat untuk imannya. Begitupun kalau kita lihat Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika masih dalam keadaan kufur bertemu dengan Herakl. Herakl itu raja Romania di zaman itu. Lihat, Herakl orang mengerti, orang agama, bertanya kepada Abu Sufyan pertanyaan yang paling dalam untuk mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dakwahnya itu benar atau tidak. Dan menunjukkan pertanyaan itu kekuatan iman mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam.
Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama, siapa mengikuti Muhammad? Kata Abu Sufyan, yang mengikuti Muhammad itu semua orang-orang yang paling lemah di antara kita, yang tidak berharga. Abu Sufyan berkata itu ingin merendahkan Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikutinya. Apa balasan Herakl? Kata Herakl, begitu pun mengikuti para nabi sebelumnya. Jangan meremehkan. Setelahnya pertanyaan kedua, kata Herakl, dari mengikutinya, apakah ada yang kembali karena tidak suka urusan agama Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan jujur kali ini, bilang tidak ada sama sekali yang keluar kembali ke agama al-jahiliyah setelah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Herakl, lihat. Kata Herakl, begitu iman ketika masuk dalam hati, akan menjadikan orang itu lebih kuat menghadapi apa aja ujian. Tidak akan kembali. Iman yang kuat, para hadirin, kita bisa belajar dari as-sirah an-nabawiyah. Sebenarnya para ulama yang menulis di bagian aqidah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang sebelumnya para ulama, itu sebenarnya mereka menggambarkan kekuatan iman para sahabat. Setelahnya mereka menjelaskan syubhat-syubhat yang datang setelah zaman itu. Maka bisa kita manfaatkan as-sirah an-nabawiyah untuk menambah iman kita, mengkuatkan iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, qissat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir, setelah Abu Jahal bunuh ayahnya dan ibunya di depan matanya, untuk dia kembali dari Nabi alaihi salatu wassalam, dengan terpaksa dia ucapkan ucapan kufur. Setelah mereka lepas, Ammar radhiyallahu ta'ala anhu lari ke Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Menyesal karena ucapkan ucapan yang kufur. Begitu al-iman ketika sudah masuk di hati. Setelahnya turun qaulullah jalla wa'ala, berfirman Allah jalla wa'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak ada masalah bagi orang yang mengucapkan kata-kata kufur dengan terpaksa, selama hati mereka masih teguh dengan iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, faedah ketiga, yaitu hubungan as-sirah an-nabawiyah dengan as-sunnah an-nabawiyah. Dan ini juga ikatan as-sirah an-nabawiyah dengan as-sunnah
tidak pernah lepas. Karena sebenarnya as-sirah an-nabawiyah bagian dari as-sirah, dari as-sunnah. As-sirah bagian dari as-sunnah. Oleh karena itu, kita tahu banyak keadaan Nabi alaihi salatu wassalam dengan riwayat-riwayat para sahabat. Kita akan, oleh karena itu, lihat buku misalnya Sirat Ibn Hisham. Sirat Ibn Hisham, semua riwayat-riwayat para sahabat menjelaskan keadaan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan bahwa as-sirah sebenarnya bagian dari as-sunnah. Begitupun kita bisa bilang as-sunnah bagian dari as-sirah an-nabawiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Faedah yang keempat, yaitu alaqat as-sirah an-nabawiyah bil qawaid al-'ammah. Hubungan as-sirah an-nabawiyah dengan kaidah-kaidah umum dalam kehidupan kita, entah itu kaidah-kaidah syar'iyyah, entah itu kaidah di kehidupan kita. Di dalam as-sirah an-nabawiyah, para hadirin, bisa kita mengetahui kaidah-kaidah fiqh dengan kejadian yang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan beberapa hukum. Begitu juga dari belajar as-sirah kita akan mengetahui kaidah-kaidah usul fiqh. Kita akan mengetahui kaidah-kaidah di ilmu hadis. Kita akan belajar kaidah-kaidah syariah secara umum. Begitu kaidah-kaidah ad-da'wah, bagaimana cara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kaidah-kaidah at-tarbiyah, pendidikan. Ini al-faqir perlu berhenti sebentar di masalah kaidah-kaidah pendidikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita lihat bahwa kalau ada misalnya yayasan pendidikan buka baru dengan program dan menunjukkan bahwa program itu misalnya menambah bahasa apa dari bahasa-bahasa asing, terus bahwa program itu sudah teruji di negara mana, Eropa. Menurut para hadirin, pendaftarannya akan sedikit atau banyak? Banyak. Bukan banyak aja, dengan bayar pendaftarannya yang mahal pun akan banyak. Kenapa pola berfikir kita sebagai umat Islam sudah rubah? Bahwa kita tahu kurikulum yang mereka menunjukkan, mereka bilang bahwa kurikulum itu teruji di Eropa. Meninggalkan yang paling baik untuk yang ke bawahnya. Bukan artinya kita meninggalkan kebaikan mereka, akan tetapi generasi kita hari-hari ini, para hadirin, kenapa sampai kalau teruji sedikit dalam agamanya langsung berubah? Karena kekurangan teladan dalam kehidupannya. Dia tidak belajar bagaimana dulu para sahabat menjadi murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak pernah belajar dia.
Oleh karena itu para hadirin, perlu kita mengembalikan pola berpikir kita untuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah, mengajarkan as-sirah an-nabawiyah kepada anak-anak kita. Subhanallah. Kita lihat aja di pondok-pondok Islam, kurikulum as-sirah an-nabawiyah sedikit. Sedikit. Begitupun kenapa terjadi perpecahan di antara kita Ahlus Sunnah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masalah yang terjadi di antara kita itu karena kurang kita mempelajari adab-adab para sahabat sama Nabi alaihi salatu wassalam dari as-sirah an-nabawiyah. Jujur, kalau para hadirin keliling ke pondok-pondok Islam, lihat pelajaran as-sirah an-nabawiyah sedikit. Al-Faqir dulu waktu masa kecil saya, ayah saya pukul kalau tidak hafal, tidak tasmi'kan itu buku Nur al-Yaqin. Buku Nur al-Yaqin itu buku kecil, diajarkan di pondok-pondok. Terus masuk di kelas tanya tentang ghazwah, kejadian perang Nabi alaihi salatu wassalam, berapa para sahabat, mereka tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengangkat generasi kita kalau mereka tidak tahu perjuangan para sahabat untuk mempertahankan agama ini? Maka para hadirin, belajar as-sirah an-nabawiyah manfaatnya luar biasa untuk kita dan generasi yang di belakang kita. Yang perlu kita benar-benar tanamkan hal itu di generasi kita. Lalu boleh lanjut atau azan dulu? Boleh, monggo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'd. Mohon maaf, mungkin Al-Faqir butuh sekitar 10 menit lagi. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, faedah yang ke-6 yaitu as-sirah an-nabawiyah, ilmu yang penting mentahqiqkan, mewujudkan al-wasatiyah wal-i'tidal, yaitu bisa bilang al-wasatiyah wal-i'tidal, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Keseimbangan dan keadilan. Pertengahan bisa bilang. Maksudnya
tidak berlebihan dan tidak terlalu fanatik. Begitu as-sirah an-nabawiyah. Dengan mempelajari as-sirah an-nabawiyah, kita akan lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendidik para sahabat yang latar belakang mereka itu sangat buruk. Subhanallah. Pendahuluan Safiur Rahman, Dr. Safiur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, kita akan lihat bagaimana keadaan orang Arab sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat buruk. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam mendidik mereka untuk perbaiki semua keburukan itu dengan al-wasatiyah wal-i'tidal. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa Ala fi Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan Nabi alaihi salatu wassalam itu selalu wasat. Dan para hadirin, wasat ummatan Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan hanya di satu bagian, di semua bagian kehidupan kita. Dalam akidah tidak boleh fanatik, tidak boleh berlebihan. Oleh karena itu kata Allah Jalla wa Ala, cerita tentang umat-umat yang sebelumnya yang menjadi nabi-nabi mereka Tuhan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam kata, la taj'alu qabri yu'bad. Jangan menjadikan makam saya tempat ibadah. Itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan tidak berlebihan untuk mengagungkan, memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Wasat. Begitupun dalam ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita jangan terlalu berlebihan ibadah dan meninggalkan hal-hal yang diperlukan di dunia. Begitupun mengajarkan para sahabat untuk jadi pertengahan dalam ibadah. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, astati', saya bisa membaca Al-Quran dalam satu hari berapa juzuk. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan sampai bisa khatam Al-Quran di 7 malam. Jangan kurang, jangan pertama kata Ibnu Umar, saya bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini terlalu over. Bagikan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, setelahnya di 2 malam sampai 7 malam. Itu untuk apa? Untuk tidak berlebihan dalam beribadah, setelahnya meninggalkan. Wasat. Wasat dalam bermuamalah. Wasat dalam, bahkan wasat dalam bermuamalah sama orang yang tidak muslim. Nabi alaihi salatu wassalam bermuamalah sama al-Yahud. Masuk rumah-rumah mereka, bermuamalah, jual beli sama mereka. Bagaimana cara Nabi alaihi salatu wassalam bermuamalah sama mereka? Bukan dengan istilah toleransi yang hari ini.
itu terlalu merendahkan agama kita agar kita merasa toleransi sama agama orang lain. Orang lain tidak peduli sama kita. Kenapa kita yang peduli sama mereka? Muamalah Nabi alaihi salatu wassalam selalu wasat. Dan kita tidak akan lihat bagaimana mengaplikasikan muamalah ini kecuali dengan mempelajari as-sirah nabawiyah. Lalu para hadirin, faedah yang ketujuh, yang terakhir untuk majlis ini insyaallah, as-sirah an-nabawiyah terikat ikatan yang kuat dengan talibul ilm, penuntut ilmu, dengan satu, kepentingan as-sirah an-nabawiyah terhadap ilmu-ilmu yang kita belajari. Mau belajar Al-Quran, as-sirah an-nabawiyah terikat dengan Al-Quran, dengan mentafsirkan Al-Quran. Mau belajar as-sunnah an-nabawiyah, as-sirah an-nabawiyah terikat dengan belajar as-sunnah an-nabawiyah. Mau belajar fiqh, as-sirah an-nabawiyah terikat dengan belajaran fiqh. Mau belajar usul, mau belajar bahkan mau belajar bermuamalah dengan keluarga, dengan tetangga, terikat dengan as-sirah an-nabawiyah. Maka kepentingan as-sirah an-nabawiyah untuk penuntut ilmu itu penting sekali. Maka sayang sekali yang langsung belajar fiqh tapi masih kurang untuk memahami as-sirah atau belum pernah mengkhatamkan satu buku di as-sirah an-nabawiyah. Akan belajar ilmu saja tanpa tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat mengaplikasikan. Maka penting sekali bagi talibul ilm, penuntut ilmu, untuk belajar as-sirah an-nabawiyah. Lalu belajar as-sirah an-nabawiyah para hadirin untuk talibul ilm mengikatkan talibul ilm itu dengan teladan yang paling baik Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita penuntut ilmu tidak dapat manfaat kecuali memahami keteladanan Nabi alaihi salatu wassalam, cukup menurut saya. Lalu yang terakhir, memperhatikan belajar as-sirah an-nabawiyah bagi talibul ilm itu menjadi talibul ilm memperhatikan untuk bagian didik hatinya. Bisa talibul ilm mendidik hatinya, bisa memperbaiki adabnya, akhlaknya terhadap ilmu, terhadap para ulama, terhadap buku yang dia belajari. Enggak akan angkat kualitas adabnya kecuali dengan mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Kejadian-kejadian yang terjadi hari ini di antara ahlus sunnah, perpecahan di antara ahlus sunnah karena mereka kurang mempelajari as-sirah. Sedih sekali saya. Dan serius. Dan itu memang fakta. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu pegang teguh dengan belajar as-sirah an-nabawiyah agar kita benar-benar menghormati
ilmu dan menghormati ahlul ilm. Semoga Allah berikan untuk kita yang terbaik dunia maupun akhirat. Semoga Allah beri pertolongan untuk kita bisa istiqamah di jalan yang Allah ridha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina wa liman ahsana ilaina. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، فإن كان من صواب فمن الله وحده، وإن كان من خطأ فمن نفسه والشيطان، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاكم الله خير، بارك الله بكم. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.